kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Anak muda mainan keran di jalanan. Hei pemuda, ojo berpacaran, mending kita pengajian. Allahul kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Saya doakan yang menjawab salam saya pagi ini semangat dan kompak. Semoga Allah berkah limpahkan rezekinya, uang sakunya nambah, diberikan nilai dengan nilai yang terbaik, dijauhkan dari tugas-tugas rumah, bertambah keberkahan hidupnya, segera putus dengan pacarnya. Kelihatan muka-muka yang ikhlas dan muka-muka yang tidak ikhlas. Semangat dan kompak menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sahabatku, selamat pagi orang-orang yang sering tersakiti namun masih saja tetap mencintai. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Masya Allah. Gimana kabarnya semua pada pagi hari ini? Semua sehat? Yang sedang dalam keadaan sehat angkat tangannya. Yang dalam keadaan sehat angkat tangannya. Oke, masih malu-malu. Semua sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah masih memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang Allah tanamkan sampai hari ini, sampai pagi ini, sampai detik ini, yang tak pernah terlewatkan dan yang tak pernah mengalahkan sedikit pun kenikmatan ini, yaknilah nikmat iman dan nikmat Yang selanjutnya yang perlu kita syukuri sahabatku, teman-temanku semua, yakni adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat apa? Sehat dan Rasulullah pernah berkata seperti ini sahabatku. Kalaulah ada manusia, kalaulah ada anak muda yang dia diberikan dua kenikmatan ini, maka anak muda ini sering lalai, sering tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nikmat sehat. Begitu sakit, ya Allah, aku pengen sekolah, aku pengen pengajian di Panti Asuhan Muhammadiyah Krianan. Tapi begitu udah sehat, malah lali. Yang selanjutnya, nikmat sempat, nikmat waktu luang. Begitu sedang sibuk-sibuknya dalam urusan sekolah, sibuk-sibuknya urusan chattingan dengan pacarnya,
begitu sedang waktu luang tidak digunakan untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pantaslah mengatakan, kalau dua kenikmatan ini diberikan kepada manusia, maka manusia sering lalai untuk bersyukur. Maka yang paling ringan dan yang paling mudah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Kalaulah ada pemimpin terbaik sahabatku, maka beliau inilah dinobatkan sebagai pemimpin terbaik. Kalaulah ada besti terbaik, ada sahabat terbaik, maka beliau inilah dinobatkan sebagai sahabat terbaik, sebagai besti terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya, teman-teman, bapak ibu guru, dan seluruh keluarga kita yang ada di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wates beserta para jajarannya, Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku, teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, sebelumnya sudah ada yang ketemu dengan saya? Sudah? Oke. Sudah kenal dengan saya berarti? Ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya? Oh ada, ya. Sudah kenal belum? Belum, ya karena memang orangnya nggak terkenal, ya. Maka kita pagi hari ini perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf. Baik teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, saya perkenalan kembali lagi aja ya, biar sama-sama kenal. Nama saya Bayu Gatra Irawan, ya. Biasa kalau di Yogyakarta di Kulon Progo niku disapa Buya Bayu. Sanes buaya ya. Bukan buaya, itu dulu. Sekarang Buya. Buya niku nopo? Bapak. Asli Mas Bayu, ini makanya Mas aja ya, biar lebih enak. Asli saya bukan Jawa asli. Ibu saya Wonosobo, bapak saya luar Jawa, Makassar. Ya, maka nanti ngomongnya rada-rada belepotan, Jawa-Jawa campur Indonesia enggak apa-apa ya teman-temanku ya. Oke. Selanjutnya silakan kita berteman di sosial media. Yang mau curhat tentang kehidupan, yang mau curhat tentang masa depan, atau mau mencari jati diri, silakan hubungi itu ya. TikTok saya juga ada, tapi jangan nyari TikTok saya yang joget-joget. Saya nggak joget-joget di situ ya. Oke. Terus selanjutnya, hobi saya teman-temanku sepak bola. Ada yang suka sepak bola di sini? Oke, ada. Cewek, ada yang suka sepak bola? Ada. Saya nggak suka sepak bola Ustadz, tapi saya suka orang yang sepak bola. Gitu ya. Oke, selanjutnya aktivitas sampingan Buya Bayu ya. Perhatikan, aktivitas sampingan Buya Bayu menjadi personil keamanan penerbangan di Yogyakarta International Airport. Di mana itu? Di YIA. Oke, aktivitas sampingan. Apa pesan pagi ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua? Perhatikan kalimat di bawahnya. Dakwah bukanlah profesi. Menyampaikan sebuah kebaikan bukanlah profesi, tapi apapun profesi kalian besok, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi apa lagi, tentara, mau jadi polisi, maka tetaplah berdakwah. Itu pesan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, aktivitas sampingan. Lalu apa aktivitas utama? Nah, aktivitas utama Mas Bayu adalah mengisi pengajian dan motivasi di masjid-masjid, sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga pondok pesantren dan panti asuhan. Alhamdulillah, MTS Muhammadiyah ini yang kali kedua ya. Betul nggih? Sebelumnya di gedung sana, akhirnya di sini, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Allahu Akbar. Ya. Ya, selanjutnya saya melanjutkan studi formalnya di International Open University yang pusatnya di Doha, ada di Qatar. Ambil studi Islam ya. Mohon doanya semoga bisa menjadi kayak Ustadz Riki, bisa menjadi bapak guru yang ada di sini untuk terus mengemban Islam lebih lanjut ke depannya. Oke? Yuk.
Ini nggak usah nih, umroh dan haji nggak usah. Nah ini, terus lanjut way. Nah, tuh suasana Mas Bayu ketinggalan ngisi di sekolah-sekolah. Oke. Baik. Pagi ini Mas Bayu akan mengajak teman-teman untuk belajar mencari yang namanya jati diri. Kenapa begitu? Ya, karena dari SD menuju ke SMP atau MTS itu masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Nah, selanjutnya dari SMP ke SMA itu perpindahan antara dari remaja menuju ke dewasa. Nah, banyak anak muda saat ini, remaja saat ini yang dia lepas kehidupannya, yang banyak terjerumus kemaksiatan karena dia tidak menemukan jati dirinya. Semua bawa bolpen? Semua bawa buku? Semua bawa HP? Bawa? Oke. Yang penting adalah jangan lupa bawa niat terbaik ya. Oke, selanjutnya ya. Saya mau ngajak teman-teman di forum ini, yuk kita jadikan pertemuan ini untuk menambah pertemanan dan persaudaraan. Ya, tidak boleh ada kalimat aku kelas 7, kamu kelas 8, kamu kelas 9, aku orang sini, kamu orang situ. Enggak. Ya, kita di MTS Muhammadiyah Wates ini saling bersaudara. Sekolahnya bareng di dunia, ngajinya bareng di dunia, tapi insya Allah nanti ngumpul barengnya di amin ya rabbal alamin ya. Jadi tidak boleh ada gap-gapan di MTS Muhammadiyah. Siap? Oke. Yang selanjutnya, luruskan niat, bersihkan hati, semata-mata kita mencari ridho siapa sahabatku? Ridho siapa? Ridho Allah ilahi, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah berkata seperti ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa ada anak muda yang dia berjalan menempuh satu menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Mas Bayu mau nanya nih, ya biar nggak ngobrol dewi. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Angkat tangannya. Yang pengen masuk surga angkat tangannya. Yang angkat tangannya setengah-setengah berarti surganya setengah-setengah. Angkat setinggi-tingginya, enggak apa-apa, bau ketek. Oke, turunkan. Siapa di sini yang pengen masuk surga dengan teman kiri kanannya? Angkat tangannya. Oke, sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya. Oh, dipijit-pijit dulu. Pijit-pijit. Nggak boleh pakai nafsu ya. Ayo. Dipijit-pijit dulu. Ayo mas. Ayo. Pegang rangkul. Dirangkul temannya. Dirangkul. Ayo. Nih, sebelah kanannya. Ikutin kalimat Mas Bayu. Hei sahabatku. Hei sahabatku. Pagi ini kita mau bersenang-senang. Biar lebih fokus. Pinjam dulu dong 100. Hei sahabatku. Fokus ya. Ojo rame. Kalau rame, tak omongi gurune loh. Biar kamu diberi nilai jelek. Saudaraku, semoga persaudaraan ini nggak hanya di MTS aja, tapi juga sampai di surga. Sahabatku, nggak apa-apa nggak punya ayang. Nggak apa-apa nggak punya ayang. Yang penting punya Allah yang maha penyayang. Angkat tangan kirinya. Sampirkan ke pundak teman sebelah kirinya. Ojo ditabok ile. Yuk, ikutin kalimat Mas Bayu. Hei, boloku. Ngomong-ngomong. Jalukmu piye? Tak turutane. Tak usahane. Kok malah nyanyi. Hei sahabatku. Terima kasih ya. Udah ngingetin aku. Kamu baik banget. Hei sahabatku, nggak apa-apa sering tersakiti. Yang penting
punya Allah yang maha mengobati. Tepuk tangan buat kalian semua. Semua sudah fokus? Kalau saya bilang apa kabarnya MTS Muhammadiyah Wates, jawabannya alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Siap? Ulangi ya. Kalau saya tanya gimana kabarnya siswa-siswi MTS Muhammadiyah Wates, jawabannya apa? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yuk, saya nggak usah pakai mic ya, biar semangat dan kompak. Siap? Yuk. Gimana kabarnya MTS Muhammadiyah Wates? Sekali lagi, gimana kabarnya MTS Muhammadiyah Wates? Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Semua sudah fokus ya? Silakan siapkan bolpennya. Ini Ustadz ada door prize? Ada door prize? Oh ada. Ini mau dibagikan di sesi akhir atau di tengah-tengah boleh? Nanti kalau di tengah-tengah pada mulai ya. Oke, baik. Silakan nanti dicatat ya, teman-teman. Nanti hari ini Mas Bayu pengen ngajak teman-teman. Halo. Hai. Oke. Mas Bayu pagi ini pengen ngajak teman-teman untuk melihat potensi dirimu apa, pengen mencari jati dirimu itu apa, dan tugasmu di dunia ini untuk apa. Ya, silakan nanti dicatat baik-baik. Dan nanti Mas Bayu di sela-sela materi akan ada pertanyaan buat kalian semua. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang jati diri? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan dulu baru menjawab. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu jati diri? Ayo. Ada? Nah ini ya, banyak kita tidak tahu bagaimana cara mencari jati diri karena kita nggak tahu jati diri itu apa. Oke? Nah, Mas Bayu mau melihatkan sebuah kasus nih. Ada dua anak remaja di Makassar. Oke? Suatu ketika dia buka internet. Habis buka internet, dia buka situs penjualan organ tubuh manusia. Karena di rumah dia terhimpit ekonomi, karena di rumah dia sering dimarahin sama ibunya, akhirnya dia cari cara gimana buat menghasilkan duit. Akhirnya dia buka website penjualan organ tubuh manusia, akhirnya dia dapat anak-anak kecil, dia tarik anak kecil itu, terus dia bunuh dengan menghantamkan batu di kepalanya, akhirnya meninggal. Begitu sudah meninggal, dia nggak tahu gimana cara ngambil organ tubuhnya. Itu kasus pertama. Oke. Yang kedua, pemuda gay. Nah ini. Ada lagi. Nah, banyak banget ini. Tuh, viral gadis 14 tahun diculik dan diperkosa. Pertanyaan Mas Bayu, apakah mereka punya jati diri? Yang keras, apakah mereka punya jati diri? Sepakat sampai sini? Oke, sudah ada gambaran jati diri itu apa? Ada yang berani menjawab? Satu cowok, satu cewek, maju ke depan. Dapat hadiah umroh. Brosurnya dulu. Oke, lanjut. Siapa ini? Sudah mirip dengan saya? Ganteng siapa? Fajar si sad boy bisa viral di Indonesia gara-gara putus usia 14 tahun, sahabatku. Diekspos di entertainment, diekspos di beberapa TV. Gara-gara apa? Cuma modal putus. Oke, saya lanjutkan. Siapa ini? Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi
Rehan, baik. Ada namanya Rehan? Ada? Ada, Ustaz. Bisa kita tarik maju ke depan? Rehan, kamu kok baik banget sampai ada yang nggak bisa melupakanmu. Rumahnya mana Rehan itu? Hah? Rumahnya mana? Tawangsari. Oh. Siapa ini? Alif Cutmek. Bisa viral gara-gara apa? Ada yang satu alamat dengan saya? Kali ke P ada? Ada? Ada. Satu ada lagi? Ya. Mas Bayu itu ngajar TPA. Santri TPA-nya Mas Bayu saya tanya. Rukun Islam ada berapa? Apa jawabannya? Kemudiannya. Jangan sampai di MTS Muhammadiyah terjadi seperti itu. Ketika Ustadz Riki, anak-anakku, ya, rukun iman ada berapa? Jangan sampai kalian jawab, Ustadz Riki nanya. Awas, nggak boleh, ya. Itu contoh selanjutnya. Siapa ini? Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka punya jati diri? Yang keras, apakah mereka punya jati diri? Oke, saya lanjutkan lagi. Bahkan kasus pinjol sekarang sudah masuk ke ranah anak-anak muda. Ini banyak banget kasus-kasusnya Bapak, Ibu sekalian. Nah, tuh. Pertanyaan saya, apakah mereka punya jati diri? Nah, sudah mulai penasaran kan, apa tuh jati diri Ki? Gimana sih anak muda seharusnya bisa mencari jati diri? Nah, maka siapkan catatannya baik-baik. Tuh, ada sekarang sahabatku, ini kita lihat kasus-kasus dulu ya. Ada anak SD melawan gurunya sampai tendang pintu dan maki-maki. Gara-gara apa? Ditanyain tugasnya mana, nggak mau ngumpulin tugasnya. Awas, kalau terjadi di MTS Muhammadiyah seperti ini, awas ya. Ingat kalimat Mas Bayu, gak akan berkah hidup kalian, gak akan berkah ilmu kalian kalau kalian tidak menghargai bapak, ibu, guru kalian yang ada di sekolah. Ya, ilmu itu yang kita cari adalah apa? Berkahnya. Apa itu definisi berkah? Ada yang bisa jawab? Apa itu definisi berkah? Angkat tangan ini dulu. Ayo, ini ngelatih mental ini. Ayo. Ada yang bisa menjawab? Apa definisi dari berkah? Sego Mas. Itu sego berkat. Ayo. Ada cewek? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Saya nggak berangkat orang. Ayo. Oke, maju, angkat tangannya. Sini, maju. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita banyak interaksi. Oke. Sebutkan nama sama nomor sepatu. Apa? Nama. Muhammad. Nama saya Muhammad Rizky Abdurrahman. Muhammad Rizky Abdurrahman. Alamatnya? Alamat pondok apa? Yes, alamat rumah. Alamat rumah Ngerandu. Mana? Ngerandu Triharjo. Oh, Ngerandu Triharjo. Oke. Baik, tadi kan Mas Bayu tanya definisi berkah. Nah, definisi berkah itu apa? Kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang bertambah. Al barakatuh hiya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Tepuk tangan dong buat Masnya. Mas, cita-citanya mau jadi apa? Hafiz Quran. Wih, hafiz Quran. Berarti kalau udah jadi hafiz, mau nyari hafizo. Oke. Semoga cita-cita dari Mas siapa tadi namanya? Abdurrahman, ya, Mas Abdur, ya. Semoga kelak bisa menjadi hafiz Quran. Tepuk tangan dulu buat Mas Abdur. Ini kasih door prize satu, Bu. Nah, kasih satu door prize. Ya, ini makanya harus punya mental dulu baru berani maju ke depan. Wah, itu pink. Wah, ini hadiahnya selimut, ya, selimut tetangga. Diterima, semoga berkah selalu ya. Insyaallah. Salam dulu. Allah, tepuk tangan doang buat Mas Abdur. Ya, ilmu yang kau dapatkan itu berkah. Berkah itu definisinya ziyadatul khair,
Betapa banyak saat ini orang yang S1, S2, S3, S4, S5, S-Doker, S-Tongtong, dan segala macamnya, tapi ilmunya nggak berkah, karena bisa jadi dia tidak menghormati sumber ilmunya. Siapa sumber ilmunya? Ya, maka sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, jangan sampai lupakan bapak ibu gurumu yang ada di sekolah. Yuk lanjut. Nih, tak terima nilainya jelek, murid didemak sampai nekat bacok gurunya. Awas loh. Ini karena keberkahan ilmu tidak tertanam di dalam dirinya. Ya, karena akhlak dan adab. Para ulama terlebih dahulu, sebelum mereka belajar ilmu, yang mereka pelajari dulu adalah adabnya. Tuh, ya. Wah, banyak banget nih, nggak perlu saya teruskan. Nah, apakah mereka punya jati diri? Nah, ada yang punya, ada yang tidak. Nah, nanti kita cari bersama-sama. Next. Ini video guru murid melawan gurunya. Ya. Jangan sampai kasus ini terjadi di MTS Muhammadiyah Wates. Sekarang ya, Masya Allah, panggilan kepada pacarnya itu melebihi panggilan orang sudah menikah. Ya, begitu SD panggilannya Masya Allah luar biasa. Ya, panggilannya ai sama beb. Tapi jangan senang dulu, beb itu apa? Bebek. Ai itu apa? Ayam. Iya, naik SMP, panggilannya sudah luar biasa karena sudah ini panggilannya ayah bunda. Naik SMA karena udah ngaji, udah syar'i, udah menjadi ukhti, udah menjadi akhi-akhi, panggilannya udah beda. Apa? Umi sama Abi. Ada yang bilang ke saya seperti ini, Mas, saya itu pacaran nggak ngapa-ngapain loh. Lah pertanyaan saya, ngapain pacaran kalau nggak ngapa? Buang-buang waktu. Mending buat ngafalin Al-Qur'an, mending buat bantu orang tua di rumah. Ada yang bilang lagi ke saya gini, Mas, tapi kan saya itu pacaran biar semangat untuk sekolah. Ada yang seperti itu? Mas, aku tuh kalau nggak pacaran di sekolah nggak semangat . Jawaban paling simpel dan paling sederhana. Pertanyaan saya, emang bapak ibumu di rumah tidak membuat kamu semangat untuk belajar di sekolah? Pertanyaan Mas Bayu, yang membiayai kita sekolah siapa? Orang tua. Yang melahirkan kita siapa? Orang tua. Yang berjuang mati-matian menafkahi kita siapa? Tapi kenapa rasa cintanya, rasa sayangnya melebihi rasa cintanya kepada orang tuanya, malah cinta kepada pacar? Pertanyaan Mas Bayu, ya, pacaran itu baik atau buruk? Kurang keras, baik atau buruk? Oke. Saya mau narik satu cowok, saya mau narik satu cewek, boleh? Boleh? Cowok yang mau nemenin Mas Bayu di depan satu orang siapa? Sini maju. Cewek yang mau maju ke depan nemenin Mas Bayu satu orang siapa? Maju. Maju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ayo maju sini. Sini. Tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa? Mbak, minta mikrofon, Mbak. Minta mikrofon. Bisa? Ya. Namanya siapa? Mbak Friska. Oke. Ada satu cowok siapa? Oke, kamu lagi jangan yang lain. Ayo, kamu. Oh iya, apa? Ayo, siapa? Ayo. Ayo satu cowok. Ini saya mau latih mental ini. Siapa? Sebentar. Sebentar. Ini ada dua orang pakai peci. Ah, kamu yang pakai peci. Sini, maju. Ah. Tepuk tangan. Sini, maju. Ustaz, ditarik, monggo. Sini, Mas. Ini durasi. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Ambil mikrofon. Ini saya mau banyak berinteraksi.
Mbak Friska, oke. Rumahnya mana Mbak? Purworejo, oke. Namanya siapa Mas? Iwan. Ini, pakai mikrofon. Iwan. Iwan, rumahnya mana? Suatu saat dulu teman Temon. Oh. Temon sama Purworejo dekat nggak? Udah cocok belum? Oke, enggak, yuk kita enggak kayak gitu, insya Allah ya. Baik, di samping kanan saya ada Mbak Friska, di samping kiri saya ada Mas Friska. Iwan. Mas Iwan. Iwan. Oke, Mas Iwan. Oke, Mbak Friska dan Mas Iwan. Menurut Mbak Friska, pacaran itu baik atau buruk? Kenapa kok buruk? Sini. Sini. Biar masuk frame. Kenapa kok buruk? Oh ya. Menambah dosa. Oke, ada lagi? Tidak bermanfaat, ada lagi? Oke, tetet, cukup. Mas, menurut kamu pacaran itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa kok buruk? Buang-buang waktu. Ada lagi? Pernah pacaran nggak sih? Oh, nggak pernah pacaran. Ya udah. Oke, pagi ini Ustadz ngapunten, Bapak Ibu guru ngapunten, silakan divideokan. Hari ini Mas Bayu mau mensterilkan MTS Muhammadiyah dari pacaran. Oke, hari ini Mas Bayu mengajak kalian semua untuk deklarasi anti pacaran dan deklarasi putus masal. Waduh, putus masal. Nah gitu. Ya coba angkat tangan sebelah kanannya. Ayo ikutin Mas, angkat tangan kanannya. Setinggi-tingginya. Angkat setinggi-tingginya. Ayo Mas, angkat setinggi-tingginya. Itu yang tiduran siapa itu? Itu. Angkat tangan setinggi-tingginya. Ikutin kalimat Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, siswa dan siswi MTS Muhammadiyah Wates, hari ini, pagi ini, menyatakan bahwasanya pacaran itu dosa, dan kami berjanji mulai detik ini akan memutuskan pacar kami sekarang juga dan siap menjadi siswa dan siswi yang berprestasi. Takbir. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Silakan yang masih pacaran mau marah sama Mas Bayu enggak apa-apa ya. Lebih baik, perhatikan kalimat Mas Bayu, lebih baik kalian ditampar membuat sadar daripada kalian dibelai membuat lalai. Oke, perhatikan kalimatnya apa? Lebih baik ditampar membuat sadar daripada dibelai membuat lalai. Tuh ya. Oke, silakan diberikan dulu door prize dulu buat Mas Iwan dan juga Mbak Friska. Ini yang mana ini? Nih, ada surat cinta nih. Semoga nilainya dapat 100 semua ya. Oke, amin. Semangat dalam menuntut ilmu. Wah, ini Mas Iwan. Di belakangnya ada belakangnya tapi bohong. Iya, kena prank. Nggak apa-apa, ayo, udah nggak apa-apa, ayo. Yang itu nggak apa-apa sini. Ya, makasih. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua, Mas Friska dan Mbak Friska dan Mas Iwan. Oke? Maka jika ada yang pernah ngelakuin hal seperti ini, maka segeralah kita beristighfar dulu. Angkat tangannya, sampirkan ke pundak. Ini. Sampirkan ke dada sebelah kirinya. Ya, resapi. Kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Maka ingat, kalau kalian mau berbuat dosa, kalau kalian mau bermaksiat, kalau kalian mau berpacaran, halo, maka perhatikan, ingatlah orang tuamu yang ada di rumah. Seketika kalian berpegangan tangannya dengan bukan mahramnya, berpacaran di luar sana, maka seketika dosa jarenya mengalir ke bapakmu. Siapa yang cinta sama kedua orang tuanya? Siapa yang cinta sama ibunya? Siapa yang cinta sama bapaknya? Siapa yang cinta sama pacarnya? Oke, kita lanjut. Wah, ini banyak banget kasusnya ya. Saya lanjut saja. Nah, ini. Tuh, pacaran norak. Pacaran hanya membuat pelaku dan korbannya sengsara dunia maupun di akhirat. Tuh. Kita masuk ke materi. Kenapa banyak remaja tidak mengenal jati dirinya? Kenapa kira-kira? Nih, karena mereka satu, tidak tahu siapa dirinya. Mengenal diri sendiri itu penting. Sebelum mengenal orang lain, maka yang perlu kita kenali terlebih dahulu adalah siapa? Diri kita sendiri. Kenapa kalau kita tidak cinta terhadap diri kita sendiri? Karena kita tidak kenal dengan diri kita. Sama, kenapa kalau kita nggak cinta sama Allah? Karena kita bisa jadi belum kenal dengan Allah. Maka hari ini Mas Bayu pengen ngajak teman-teman untuk mencari tahu siapa diri aku ini. Sehingga apa? Kalian nanti ke depannya akan lebih cinta dengan diri kalian sendiri. Yang kedua, halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Ingat, pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Maka kalau engkau mau menjadi pemimpin yang baik, makalah jadi pendengar yang baik. Nanti sambil berjalan, kalau ada yang ngobrol, akan saya datangi dan saya kasih mikrofon dan silakan maju berbicara menggantikan Mas Bayu di depan. Oke? Saya yakin MTS Muhammadiyah ini orangnya disiplin, orangnya soleh dan soleha, nggak kayak sekolah-sekolah yang lain yang sulit banget diatur. Insya Allah di sini orang-orangnya orang-orang yang bisa diajak atur. Siap? Ingat, kalau ada yang berbicara sendiri, akan Mas Bayu datangi dan kasih mikrofon dan ngomong di depan menggantikan Mas Bayu di depan. Siap? Siap berkomitmen? Siap. Oke, yang kedua, tidak tahu untuk apa hidup. Banyak saat ini orang yang dia tidak tahu ngapain dia hidup di dunia ini. Aku yang penting hidup, udahlah bebas. Aku anak muda, mau leha-leha terserah aku dong. Hidupmu. Nah, kita harus belajar bareng nanti bagaimana, apa sih tujuan aku hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, tidak tahu arah hidup. Kemana sih goals kita, tujuan kita setelah kehidupan di dunia ini. Nah, 3 pertanyaan ini yang kita mau urai bersama-sama. Ini akar permasalahan yang sering banyak orang terjadi, tidak mengenali dengan jati dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, siapa aku? Nah, di dalam Islam, kita sebagai manusia itu sudah ada template-nya dari Al-Quran. Ya, di Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk senantiasa supaya mereka mengabdi kepadaku dan beribadah kepadaku. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk apa? Mengabdi dan beribadah kepada Allah. Terus gimana caranya? Apapun aktivitas kita,
selama diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa disebutkan atau dikatakan sebagai mengabdi dan beribadah kepada Allah. Saya tanya kepada teman-teman semua, kalau berbohong itu bentuk pengabdian kepada Allah atau bukan? Kalau jujur bentuk pengabdian kepada Allah atau bukan? Mengabdi kepada Bapak Ibu guru di sekolah bentuk mengabdi kita kepada Allah bukan? Tidak hormat kepada Bapak Ibu guru termasuk mengabdi kepada Allah bukan? Nah, maka seharusnya kita sebagai anak muda nih ya, anak muda yang keren, perhatikan, dicatat baik-baik, bikin story. Anak muda yang keren itu anak muda yang bertumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang anak muda yang keren itu yang mewah rumahnya. Ada yang bilang anak muda yang keren itu yang motornya keren. Ada anak muda yang bilang itu anak muda yang keren yang banyak mantannya, yang banyak pacarnya. No, bagi saya selama saya hidup saat ini yang sudah berhijrah dari benar-benar kelam sampai saat ini, saya katakan bahwasanya anak muda yang keren yang dia kembali kepada Islam, yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Bayu pernah menjadi anak geng motor. Mas Bayu pernah menjadi teman-teman yang circle-nya, lingkungan minum obat-obatan dan minuman keras. Bayangkan usia SMP teman-teman Mas Bayu dulu, usia kalian itu SMP MTS, mohon maaf, konsumsi obat-obatan 15 butir sekali minum. Plek. Setelah SMA, Mas Bayu ikut komunitas motor. Ya, di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nggak baik. Bagi saya itu dulu kebahagiaan, tapi bagi saya sekarang no. Kebahagiaan adalah ketika kita dekat dengan Islam, ketika kita dekat dengan Al-Quran, dan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu. Saya dulu mengatakan cewek yang keren itu yang dia punya fashion yang mantap, yang dia cantik, yang dia pintar bersolek-solek, yang dia pintar berdandan-dandan. Bagi saya no. Bagi saya wanita yang baik adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Sebagai contoh, Bunda Khadijah mendapatkan gelar At-Thahiro. Apa itu At-Thahiro? Orang yang menjaga kesuciannya. Kalau ada pria yang mendekati kalian, langsung bilang saja, kalau engkau mau mendekati aku, langkai dulu bapakku. Perhatikan kalimat Mas Bayu ya. Jangan kagum kepada cowok yang sering ngasih coklat, tapi kagumlah kepada cowok yang sering ngasih tanggal. Kok sering? Yang bisa ngasih tanggal akad. Jangan kagum kepada cowok yang sering bilang I love you, tapi kagum kepada pria yang dia bilang qabiltu. Apa itu qabiltu? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil maghril mazkur halan. Cewek, saya mau tanya kepada kalian, cewek siapa di sini yang pengen menjadi mutiara? Oke, siapa di sini yang pengen menjadi kerikil di pinggir jalan? Kalau engkau pengen menjadi kerikil di pinggir jalan, engkau akan mudah didapatkan oleh orang lain dan akan mudah dihempaskan oleh orang lain. Tapi kalau engkau pengen menjadi mutiara di dasar laut, engkau akan didapatkan oleh orang-orang yang serius kepada engkau, diangkat dengan sebuah kemuliaan dan ketakwaan, dan diangkat dengan sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana? Mutiara atau kerikil? Dan mutiara tidak didapatkan dengan cara sepakat? Cowok, siapa di sini kalau ngobrol perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau ngobrol perkara-perkara yang tidak baik, siapa? Ya, kadang ada forum cowok-cowok itu, mohon maaf, kebun binatang, gembira loko metu kabeh. Kucing, kambing, sapi, unta, tahu maksud saya? Hati-hati lisanmu. Ya, pria, kalau engkau mau gentle, ya, gentle itu bukan orang yang senang berkelahi. Oke, orang yang gentle itu bukan orang yang banyak mantannya. Orang gentle itu bukan orang yang senantiasa pengen jago-jagoan. Enggak, Mas Bayu pernah berada di posisi kalian. Menurut Mas Bayu, orang yang gentle, orang yang baik, orang yang soleh adalah orang yang bagaimana senantiasa dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ada 3 fase. Ada berapa? 3 fase. Yang pertama, fase lemah. Yang kedua, fase kuat. Dan yang ketiga, fase lemah lagi. Kalian lahir, ya, tiba-tiba sudah bisa berbicara belum? Kalian lahir sudah pakai baju belum? Belum kan? Masih dipakaikan baju. Kalian sudah dewasa, inilah masa-masa kuat.
dan yang paling ngeri hisapnya adalah masamu. Kau gunakan untuk apa masa mudamu? Hati-hati ya. Oke. Selanjutnya sebagai apa? Di dalam Islam kita diciptakan sebagai pemimpin. Kalau dia masih jomblo menjadi khalifah. Kalau dia masih jomblo, maka dia pastikan dirinya itu bisa taat kepada Allah dan mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sejatinya orang yang bahagia itu yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nih, perhatikan baik-baik, kita diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah dan menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Oke, dicatat baik-baik ya, nanti saya tanya. Selanjutnya, kita adalah manusia pilihan Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran surah As-Sajdah ayat 7. Ya, kita ini sebaik-baik ciptaan. Alhamdulillah, kan di sini semua normal ya. Normal ya. Mata 2, oke. Kaki 2, oke. Tangan 2, oke. Jari-jari 10, oke. Semua normal, oke. Bersyukur enggak? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Maka kalau kita sadar kita ini manusia pilihan Allah, kita ini ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita berislam, kita berkehidupan di muka bumi ini juga dengan cara yang terbaik. Tuh. Saya lanjut. Oke. Di dalam diri kita ya, masing-masing kita ini adalah sudah menjadi pemenang. Manusia itu punya jiwa kompetisi. Dari 60 sampai 120 juta ekor sperma, maka Andalah yang Allah ciptakan menjadi pemenangnya. Kebayang nggak sih 60 sampai 120 juta ya, yang bertempur di situ, yang menang kalian ini. Senang tidak? Senang. Berarti kalian diciptakan itu sudah menjadi pemenang. Ya, itu. Nah, selanjutnya, mau kemana aku? Nih, pertanyaan kedua, mau kemana aku? Banyak orang yang salah langkah karena dia nggak tahu mau kemana arah kehidupannya. Tuh, masa depanku. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah, tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Tujuan kita apa setelah di dunia ini? Dan surga tidak didapatkan dengan cara berleha-leha. Surga tidak didapatkan dengan cara bermaksiat. Surga tidak didapatkan dengan cara tidak menghormati gurumu. Surga tidak didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Tapi surga didapatkan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah saya tanya di awal kan, siapa di sini pengen masuk surga? Semua pengen masuk surga kan? Ya, semua pengen masuk surga. Karena inilah masa depan kita. Maka kalau kita pengen masuk surga, ketika kelak meninggal dunia, maka mumpung masih hidup, gunakanlah hidupmu sebaik-baik mungkin. Nah, visi. Nah ini, siapkan catatannya ya. Setiap kita harus memiliki visi hidup di dunia dan visi masa depan di mana? Di akhirat. Gak hanya cukup di dunia saja, teman-teman. Kita punya visi, tapi juga kelak di masa depan, yakni adalah akhirat, kita juga harus punya masa depan atau memiliki visi. Nah, silakan buka bukunya. Mas Bayu pengen ngajak teman-teman untuk belajar cara membuat visi hidup. Ya, cara membuat visi hidup. Silakan catat baik-baik dan nanti ditempel di rumah kalian atau di kamar kalian. Oke? Tuliskan visi hidupmu di sini. Contoh, buatlah visi hidup yang ringkas dan terukur. Saya pengen menjadi dokter yang berakhlak. Saya pengen bermanfaat dan menjadi hafal Al-Quran. Tuh, ada visi dunianya, ada visi akhiratnya. Misalnya saya pengen menjadi dokter yang penghafal Al-Quran. Saya pengen menjadi polisi, yang polisi bagaimana bisa berdakwah dan berdai.
Saya pengen menjadi arsitek yang bagaimana arsiteknya saya gunakan untuk membangun pondok pesantren dan masjid-masjid. Jadi ada visi dunianya, ada visi akhiratnya. Itu, silakan dibuat, dicatat. Apa cita-citamu saat ini? Ya, visi hidup di dunia, ada juga visi misi hidup di akhirat. Ingin menjadi apa? Silakan dicatat. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah saya periksa satu persatu nanti catatannya. Kalau sudah. Nah. Ayo. Sudah? Cara membuat visi. Saya pengen menjadi perawat yang bisa bagaimana nanti memiliki tempat atau klinik yang bisa mengobati santri-santri atau apa, silakan dibikin itu. Nah, maka setiap kita memiliki potensi terbaik. Nggak mungkin semua orang bisa ngomong di depan umum, betul? Mungkin ada yang pinter masak, mungkin ada yang pinter fotografi, mungkin ada yang pinter media, ada yang pinter bengkel, motor, ada yang pinter apa lagi. Yang penting nggak pinter bohongin orang ya. Tuh, setiap kita memiliki potensi terbaik, maka carilah potensimu apa. Aku suka di bidang apa, itu dicari baik-baik. Nah, selanjutnya masuk ke form kedua. Tulis potensi terbaik yang kamu miliki. Contoh, saya ini jago desain, saya ini jago ngomong di depan umum, saya ini jago masak. Tuliskan beberapa potensi yang kamu miliki. Oke? Tuh, tuliskan potensi terbaik kamu. Nah, mereka yang tidak memiliki impian sama seperti orang yang mati. Orang yang nggak punya mimpi itu seperti orang mati. Dia hidup tapi dia nggak punya tujuan. Dia hidup tapi nggak punya grand planning untuk ke depannya. Nah, ini disebutkan, maka beranilah untuk bermimpi. Oke, sudah? Nah, kalian tahu foto ini foto apa? Tahu? Ini generasi kalian tahu nggak sih ini film apa? Laskar Pelangi. Sekolah dan hidup di tengah keterbatasan, tapi mereka mampu meraih impian dan cita-cita. Suasana di Laskar Pelangi ini hampir sama ketika Mas Bayu waktu di Sulawesi. Mas Bayu dulu berangkat sekolah itu menyeberangi sungai yang kadang itu sungainya banjir. Yang kadang sungainya itu dihadang sama buaya, kadang dihadang sama ular. Ini terjadi waktu sama Laskar Pelangi. Coba bayangkan. Ya, mereka sekolahnya lantainya masih berlantaikan tanah. Dindingnya masih berdindingkan papan-papan kayu-kayu. Dan mereka belum punya seragam, tapi mereka bisa menjadi juara satu cerdas cermat sekotanya mereka. Nah, pertanyaannya, kalian MTS Muhammadiyah, Wates yang udah punya seragam, yang udah punya fasilitas yang sangat luar biasa, harusnya impiannya, harusnya tekadnya harus bisa lebih seperti Laskar Pelangi. Tahu lagunya? Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, pada yang kuasa cinta kita di dunia. Apa? Selamanya. Mau nyanyi bareng-bareng nggak? Mau? Ini kalau mau saya klikkan videonya, tapi nggak usah. Sudah durasi. Ya. Nah, ini catat baik. 7 tips dari Mas Bayu untuk meraih prestasi. 1. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Gak mungkin orang yang mau berprestasi, gak mungkin orang yang mau pintar kalau tidak bersungguh-sungguh belajar. Gak dengan bermalas-malasan, gak dengan hura-hura, gak dengan leha-leha, tapi dengan berbanyak bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu tips pertama. Yang kedua,
Nah, penting nih, menghormati orang tua dan guru. Oke? Nah, ini Mas Bayu mau berjalan ini. Siapa yang tidur-tiduran akan Mas Bayu tarik maju ke depan dan Mas Bayu akan suruh gantikan kalian untuk berbicara di depan sini untuk menggantikan Mas Bayu. Yuk, Mas. Mas, masih mau tidur atau mau pegang mikrofon? Nah, ingat, pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Ya, kelak kalian akan menjadi pembicara di depan seperti Mas Bayu. Saya doakan semua seperti itu. Ya, maka kalau engkau pengen dihargai, maka cobalah menghargai orang. Oke, yang ketiga, sholat dan banyak berdoa. Ayo, perbanyak sholatmu dan banyak berdoamu. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Banyak-banyaklah berdoa kepadaku, maka akan aku berikan, akan aku kabulkan. Ya, minta diberikan kelancaran untuk belajar, minta diberikan nilai terbaik, minta diberikan kemampuan ekonomi untuk terus bisa bersekolah dan segala macamnya. Banyak-banyak berdoa. Yang keempat, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadikan Allah sebagai sandaranmu, bukan bahu temanmu sebagai sandaran, oke? Yang kelima, menjaga adab dan akhlak. Yang keenam, berteman dengan yang berakhlak mulia. Yuk, berteman dengan teman yang baik. Dan yang ketujuh, tidak pacaran dan tidak bermaksiat lainnya. Ini 7 tips dari saya untuk bagaimana menjadi orang bisa meraih prestasinya. Sudah? Oke. 6 langkah meraih prestasi. Oke, saya cepat saja ya. 6 langkah meraih prestasi. 1. Tulis 100 impian yang ingin kamu raih. Yang kedua, lihat potensi terbaik yang kamu miliki. Apa potensimu? Maka wujudkanlah. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin kamu capai? Maka buatlah visi hidup. Yang keempat, wujudkan impianmu dengan cita-cita. Yang kelima, buatlah langkah-langkah untuk meraihnya. Dan yang keenam, mulailah dari sekarang. Action. Kita yang hari ini hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang insya Allah akan menjadi penentu masa depan. Hasil Mas Bayu saat ini itu hasil dari masa lalu, dan Mas Bayu yang sekarang itu akan menjadi penentu di masa depan. Maka kalau engkau mau melihat masa depanmu, maka cobalah nitilah dari sekarang. Ya, cobalah persiapkan dari sekarang. Sehingga apa? Engkau sudah mempersiapkan mentalmu untuk menjadi orang sukses ke depannya. Itu 6 langkah untuk meraih prestasi. Sudah? Yuk. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih secara instan. Maka nikmatilah proses untuk meraihnya. Ingat, tidak ada yang instan dalam kesuksesan. Oke? Disiplin dan sabar adalah kunci sukses. Nah, maka tulislah impian yang ingin kamu raih. Tulis impianmu. Tuh. Nih, tulis contoh. Saya pengen kuliah S3 di Mesir. Saya pengen memiliki klinik gratis. Saya pengen hafal 30 juz. Saya pengen menjadi profesor dan lain-lain. Tuh, tulis impian yang ingin kamu raih. Pasti insya Allah nanti kelak di kedepannya akan ada satu hal pencapaian yang kamu raih, yang kamu tulis ketika masa saat ini. Ya, itu ditulis. Nah ini, tulislah langkah-langkah meraih cita-cita. Tuh. Tulis langkah-langkahnya. Wujudkan impianmu menjadi cita-cita. Pilih dalam 5 tahun ke depan. Oke? Impian apa yang kamu ingin raih? Jadikanlah sebagai cita-cita. Contoh, bercita-cita masuk ke perguruan tinggi favorit dan hafal 5 juz. Nih, cita-cita untuk 5 tahun ke depan. Oh, saya pengen masuk UGM, saya pengen masuk UAD, saya pengen masuk UNY, saya pengen hafal 5 juz. Saya pengen hafal 10 juz, saya pengen hafal 30 juz. Ya, ini untuk 5 tahun ke depan. Dibuat. Tuh ya. Oke, closing ya.
Masa muda adalah waktu di mana masa muda-mudi banyak lalainya, asyik bermain dengan dunianya hingga lupa tugasnya apa. Dari mulai salah prioritas, dari mulai salah pergaulan, bahkan sampai salah menentukan pilihan. Padahal hisab yang paling mengerikan adalah hisabnya masa muda. Hati-hati teman-teman. Oke? Tuh. Nah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah setelah tidak ada naungan-naungan lainnya kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah golongan anak muda atau pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalian mau menjadi orang yang bertumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan satu naungan yang itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu golongannya adalah anak muda yang bertumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kunci dari bahagia itu adalah apa? Kunci dari bahagia itu adalah taat. Ikutin kalimat Mas Bayu. Taat bahagia. Taat bahagia, maksiat sengsara. Taat bahagia, maksiat sengsara. Ini catat baik-baik di cermin kalian. Oh, kalau saya taat berarti saya bahagia. Oh, kalau saya bermaksiat berarti saya sengsara. Ini dicatat baik-baik. Oke? Nah, nih closing ya. Maka dibalik kebahagiaan kalian, dibalik kesuksesan kalian, dibalik raih prestasi kalian, maka ada orang-orang yang senantiasa membersamai kalian. Ada orang-orang yang setiap malam mendoakan kalian. Ada orang-orang yang senantiasa tulus ikhlas untuk berdoa untuk kalian. Siapa mereka? Ada orang tua yang sangat luar biasa dalam kehidupan kalian. Orang tua itu ada 2. Yang pertama, orang tua kalian di sekolah. Siapa itu? Guru, bapak dan ibu. Guru yang ada di sekolah. Dan orang tua kalian yang ada di rumah masing-masing. Oke? Tuh. Jangan berharap hidupmu mulia. Jangan berharap ilmumu berkah kalau engkau tidak menghargai mereka. Siapa mereka? Bapak dan ibu guru. Halo. Hai. Halo. Ayo bangun. Habis ini kita akan bermuhasabah kepada Allah, kita akan introspeksi diri kepada Allah, kita akan banyak-banyak berdoa kepada Allah, kita akan belajar bareng, kita akan ingat kembali dosa-dosa kita yang masa lampau, kita ingat lagi dosa-dosa kita kepada orang tua kita, ingat dosa-dosa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya teman-teman semua, saya mau nanya kepada teman-teman, siapa di sini yang cinta sama ibunya? Angkat tangannya. Halo Mas, yang cinta sama ibunya. Yang angkat setengah-setengah berarti cintanya setengah-setengah. Oke, turunkan. Yang cinta sama bapaknya siapa? Oke, turunkan. Mas Bayi mau nanya, siapa di sini, mohon maaf, yang sudah tidak punya bapak ada? Oke. 1, 2, 3, 4. Ada cowok? Sudah nggak punya bapak? Oke. Saya mau nanya satu orang ya. Siapa tadi yang sudah nggak punya bapak? Oke, saya mau pilih yang mana ya? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Nah, kamu aja. Sini. Ya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Tarik ke sini maksud saya. Siapa tadi yang cowok yang nggak punya bapak siapa? 1. Ada lagi? Yang besar? Iya Mas, maju Mas. Oke. Yuk, tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Insya Allah. Cocok. Oke. Sini, nggak usah jauh-jauh sini. Mas namanya, Mbak namanya siapa? Erlita. Rumahnya mana? Wates. Namanya siapa? Haikal. Rumahnya mana? Wates juga. Oke. Mbak Erlita, sudah ditinggal sama Bapak tahun berapa? Pakai mikrofon.
Tahun 2023. Tahun ini. Oke, bulan apa? Saya nggak sama bapaknya. Perhatikan baik-baik. Saya nggak sama bapaknya. Apa yang hal yang paling berkesan dalam diri Mbak Erlita tentang sosok bapak? Apa? Apa? Apa yang paling berkesan? Ayo, durasi, cepet. Sedih. Yang paling berkesan ketika sama bapak itu ngapain? Mungkin pernah diajak jalan atau pernah dibeliin apa atau gimana? Beli jajan. Oke. Mari sana, mari sana. Apa yang pengen Mbak Erlita sampaikan kepada bapak? Halo. Dengerin dulu dong. Ini ada Mbak Erlita mau cerita dong. Apa yang pengen Mbak Erlita sampaikan kepada bapak? Semoga sehat. Ya. Apa? Nggak bisa berkata-kata? Oke. Ya udah, stop. Mas Haikal, ditinggal sama bapak tahun berapa? Oke. 2022. Oke. Apa yang paling berkesan ketika bertemu dengan bapak? Diam. Dengarkan dulu, Pak. Apa yang paling berkesan? Apa? Sosoknya itu gimana? Baik. Terus? Sayang nggak sama bapaknya? Sayang. Apa yang ingin Mas Haikal sampaikan kepada bapak? Terima kasih telah membimbingku saat masih ada. Terima kasih sudah membimbingku ketika masih hidup di dunia ini. Oke. Buat kalian yang sudah nggak punya bapak, kita doa bersama. Semoga bapak kita senantiasa diberikan tempat terbaik oleh Allah, diterima semua amal-amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebentar Mbak Erlita. Ini yang mana? Terserah Ustaz. Monggo. Oh ini spesial nih. Ya, pesan saya buat Mbak Erlita ya, Bapak Mbak Erlita udah nggak ada. Tolong jangan engkau sampai tularkan, engkau kirimkan dosa jariah kepada beliau ya. Oke, ini buat Mas Haikal ya, sosok bapak sudah tidak ada, maka jadilah sosok bapak untuk kedepannya buat anak-anakmu kedepannya ya. Oke, makasih. Udah. Oh ini salah. Oke. Tepuk tangan dong buat Mbak Erlita dan juga Mas Haikal. Oke. Ini saya cepet saja ya. Oke, yang sudah nggak punya ibu, maju satu. Yang sudah nggak punya ibu, yang cewek, nggak ada. Yang sudah nggak punya ibu, angkat tangannya. Oke, Mas namanya siapa? Coba? Cesa. Oke, Mas Cesa, rumahnya mana? Puluhan itu mana? Oh, Tunjungan. Oke. Mas, saya nggak sama ibu. Sayang. Apa yang paling berkesan di dalam sosok dari ibu itu apa? Beliau orangnya baik, tanggung jawab, dan ya, Oke, ibu meninggal tahun berapa? kalau nggak salah ada 2016 2017. Itu sakit atau? itu melahirkan. Oh, melahirkan. Oke, apa yang ingin Mas Cesa sampaikan kepada orang tua Mas Cesa? Semoga tenang di surga dalam menjaga hidup saya dan selalu memantau saya. Oh, insya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Cesa. Alhamdulillah berani maju ke depan. Buat Mas Cesa, diterima. Mas Cesa sudah nggak punya ibu. Tolong setiap engkau bertemu dengan wanita, maka jadikanlah wanita spesial seperti ibumu ya. Oke, barakallah. Selamat. Oke. Baik. Oke.
Apa? Kado silang. Oke, silakan dibagi dulu kado silangnya kalau ada kado silang. Ayo, dibagi dulu kado silangnya. Eh, dibagi witangku, witang. Sudah dapat semuanya? Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah semua, Bu? Sudah semua, Bu? Udah semua? Udah dapat? Ini mau dilanjutkan atau diselesaikan? Belum closing tadi soalnya. Dapat apa itu? Isinya apa? Oke, sampun ya. Halo. Hai. Yuk ditaruh dulu jajannya. Ditaruh dulu jajannya. Setelah ini kita closing dulu ya teman-teman ya. Ayo ditaruh dulu jajannya. Oke.
Halo. Jajannya bisa disimpan dulu? Yuk disimpan dulu jajannya. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Yuk, kita closing dulu, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Tadi kepotong acara bagi-bagi door prize-nya, insyaallah. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sudah belajar bareng ya tentang bagaimana mencari potensi diri, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi teman-teman bisa semangat lagi untuk belajar, semakin semangat lagi untuk berbakti kepada orang tua, semakin semangat lagi untuk terus bagaimana bisa menghormati Bapak Ibu guru kalian yang ada di sekolah. Oke, dan jangan lupa tetap terus menjadi anak yang baik, tetap terus jangan lupa sholatnya, jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Siap? Siap? Oke. Oke, saudara di videonya. Oke. Setelah ini kita berdoa dulu ya. Dikit tangga. Gue usah nampirin video ini. Oke teman-teman, kita berdoa dulu aja ya sebelum kita akhiri acara ini. Setelah nanti kita berdoa bersama-sama, kita nanti akan putarkan flash edit, putaran video suasana pengajian kita pada pagi hari ini. Yuk, seperti biasa adab dalam berdoa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tolong ya singkirkan dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Sudah? Ya, saya duduk juga nggak apa-apa. Allahu Akbar. Halo. Ini kita mau berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa dulu. Yuk kita angkat kedua tangan kita yang senantiasa mungkin setiap hari kita berbuat dosa. Kita tundukkan pandangan kita tundukkan kepala kita yang mungkin kepala ini sering berpikir negatif terhadap pemikiran kita, terhadap kehidupan kita saat ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Tidak ada suara kecuali suara dari Mas Bayu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya ini ada pemutaran video, silakan ditonton, semoga menjadi motivasi semangat kalian untuk terus berangkat sekolah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Terima kasih teman-temanku semua, sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Semoga kelak kalian akan menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berprestasi. Mohon doanya semoga Mas Bayu beserta tim senantiasa terus bisa mendapatkan kebaikan, dan tolong jadikan Mas Bayu sebagai sahabat kalian. Siap? Demikian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita